Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Kedua kesatria itu jelas tidak tahu bahwa ini hanyalah tubuh bumi Lofeng. Meskipun dia memiliki sayap sawu, peta bintang, dan mutiara menara yang semuanya sangat penting. Jika dia dipaksa ke sudut, Lofeng akan memanggil gurunya, yaitu pemimpin kota kekacauan primal, untuk menunjukkan dirinya, dan dia akan dapat mengambil harta karunnya. Peta bintang dan mutiara menara hampir dianggap sebagai harta karun sejati. Bahkan jika pemimpin kota menemukannya, dia tidak akan mengambilnya. Kedua kesatria itu berjalan berdampingan di dalam istana. Sebenarnya, aku benar-benar ingin menampar manusia ini sampai mati, kata sang kesatria hijau. Apakah kamu mencari kematian? Tamu gunung yang duduk itu siapa dia? Dia salah satu yang terkuat di seluruh alam semesta. Jika kita menyinggung perasaannya, bahkan dengan para prajurit yang kita kenal, tidak akan ada yang bisa melindungi kita. Jika kamu ingin mati, jangan menyeret anggota klan bersamamu. Kesatria ungu itu memarahinya. Kesatria hijau tersenyum. Aku hanya berkata, ayolah, kita berdua adalah kesatria. Terlebih lagi, kita adalah salah satu kesatria terkuat di alam semesta. Namun kita harus menunjukkan kehebatan kita di hadapan manusia itu. Oke guys, guru Lofeng yang tamu duduk di gunung itu kita sebut pakai nama China-nya ya, Shousanke aja biar nggak aneh. Oke, kita lanjut. Ini adalah perintah dari Shousanke. Kita harus mematuhinya. Dan dia bahkan memberi kita banyak hadiah. Kesatria ungu itu mengangguk. Saat itu, dia telah memerintahkan kita untuk menaruh papan logam hitam itu di dalam bintang neraka es, melarang kita menaruhnya di bintang kita, menunggu penyusup mencurinya. Dia bahkan berkata, selama makhluk hidup berdarah daging mencurinya, kita tidak bisa menghabisinya. Kita harus mengurungnya di neraka es. Kesatria hijau itu mengerutkan kening. Musa itu adalah makhluk hidup energi. Aku langsung menghabisinya. Namun dalang sebenarnya adalah manusia. Menurutmu, mengapa dia memberi perintah seperti itu? Tanya sang kesatria hijau. Bukankah sudah jelas dia menghabiskan begitu banyak usaha, mungkin untuk mendidik seorang prajurit yang kuat? Mata sang kesatria ungu berbinar. Manusia ini seharusnya dipilih olehnya. Kesatria hijau itu menggelengkan kepalanya. Guru yang kejam, dia tahu betul aturan neraka es kita, tetapi dia masih ingin mengirim manusia ini ke sana. Bahkan jika muridnya kuat, dia pasti tahu prajurit macam apa yang ada di dalam neraka es kita. Shousanke itu menjelajahi alam semesta dalam kesendirian. Dia eksentrik, bahkan kekuatan super tidak berani mengganggunya. Kesatria hijau itu menggelengkan kepalanya. Di dalam bintang neraka es yang sangat besar, yang merupakan rumah sang kesatria hijau, terdapat pilar megah yang tebalnya sekitar 800 km dan tingginya lebih dari 10.000 km. 4 siluet melesat turun. Dalasan dan 3 prajurit kuat yang menahan Lofeng. Ruang di sekitar mereka benar-benar terkunci. Jelas bahwa salah satu dari mereka menjaga kuncian di sekitar mereka, mencegah manusia licik ini berteleportasi. Itukah neraka es? Lofeng menatap pilar es yang besar. Energi yang tak terbayangkan menyelimuti area di sekitarnya, yang tidak lebih lemah dari bintang yang tersegel. Benar, itu neraka es. Dalasa memegangi Lofeng dan berkata dengan dingin, kamu tampak santai, kamu akan dikurung, dan kamu mungkin tidak akan keluar bahkan setelah 1 triliun tahun dari ketakutan dan kengerian yang tak pernah berakhir di dalam. Akhirnya mati di dalam, namun kamu sama sekali tidak gugup. Aku sudah tertangkap, apa gunanya? Lofeng tersenyum.
Inti utamanya adalah binatang bertanduk emas yang jauh dari wilayah bunga hitam. Di dalam negara Dewa Buddha, selama dia memanggilnya, mereka bisa berteleportasi melalui negara dewa dan membawanya pergi. Legenda neraka es adalah yang paling terkenal di daerah ini. Konon, meskipun para kesatria akan menghabisi para penyusup yang tertangkap, jika mereka menangkap beberapa prajurit sejati atau beberapa makhluk undying yang istimewa, mereka akan mengurung mereka di dalam. Selama kurun waktu yang panjang dan triliunan era, tidak ada yang tahu berapa banyak prajurit yang terkunci di dalamnya. Kekuatan mereka secara alami akan meningkat juga. Ditambah lagi, kedua kesatria itu telah memaksa para penyusup yang tertangkap untuk saling menghabisi. Mereka berlatih dan menghabiskan waktu yang tak terbatas. Kecuali jika aku menghadapi situasi yang mengerikan, aku tidak perlu memanggil guruku. Juga, dalam perjalananku untuk menjadi seorang pejuang sejati, aku berharap tidak perlu memanggil guruku. Lo Feng sudah lama memikirkan hal ini. Dalasa dan yang lainnya, mereka meraih Lo Feng dan tiba di depan neraka es. Manusia, kesatria hijau itu berkata dengan galak, meskipun kamu cukup kuat, yang terlemah yang tertangkap di dalam setidaknya adalah tingkat Undying Kaisar. Tanpa kekuatan sebanyak itu, para pemimpin bahkan tidak akan repot-repot mengurung mereka di dalam. Dan karena dikurung untuk waktu yang tidak diketahui, izinkan aku memberimu beberapa saran. Jika kamu takut akan semua ini, lebih baik kamu hancurkan dirimu sendiri. Kegelapan dan kegilaan di dalam bukanlah sesuatu yang bisa kamu tahan. Aku benar-benar menantikannya. Lo Feng tersenyum. Ini tanda pengenalmu. Dalasa melemparkannya dengan santai. Tanda pengenal es berwarna ungu dan hijau dilemparkan kepada Lo Feng, dan di atasnya terdapat nomor ras iblis. Lo Feng terdorong langsung ke tepi jurang. Dalam sekejap, kekuatan menelan yang mengerikan menelannya, hampir seperti pusaran air yang tak berujung. Lo Feng segera melebarkan sayapnya mencoba menahannya. Jangan melawan, kalau melawan kamu tahu akibatnya. Dalasa dan yang lainnya menatapnya dengan dingin. Kalau begitu, aku akan memeriksa neraka es ini. Lo Feng mendongak ke arah sumber energi menelan itu. Dia langsung tersedot ke dalamnya. Ruang di sekitarnya tampak seperti memiliki triliunan bilah yang tak terlihat, yang menyebabkan ruang itu berguncang sesekali. Ini memang harta karun sejati. Harta karun ini sering mengguncang ruang, sehingga mustahil untuk berteleportasi melalui negara dewa. Lo Feng sudah menduga hal ini. Harta karun penyegel sejati apapun pasti akan menghambat teleportasi negara dewa. Persyaratan untuk berteleportasi melalui negara dewa sangat ketat. Harus berada dalam ruang yang stabil. Tuan, ruang di sekitar terlalu istimewa. Pemindai besar tidak dapat berfungsi dengan baik. Pemindai mini masih dapat berfungsi dengan baik. AI anak buah Babata melaporkan masalah tersebut kepada Lo Feng. Lo Feng mengangguk. Pemindai mini jauh lebih canggih daripada yang besar. Masih dapat digunakan di neraka es. Bagi kesatria hijau, untuk mengunciku di sini dalam waktu yang tidak terbatas, seharusnya tidak semudah itu. Lo Feng mendarat di tanah bersalju. Konon katanya, di dalam sana ada banyak sekali prajurit. Aku rasa, aku bahkan tidak akan bisa bertemu satu pun. Ia terus maju. Dia meninggalkan banyak jejak kaki di salju. Setiap jejak berjarak lebih dari 1000 kilometer. Manusia normal tidak punya cara untuk melacaknya. Namun bagi yang kuat, lebih dari 1000 kilometer adalah langkah yang mudah. Tuan, ada penyergapan. Pemindai mini itu segera mengirimkan peringatan. Lo Feng mengepakkan sayapnya, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar saat ia terbang. Seberkas cahaya hitam melesat melewati dia dan mendarat di salju. Lo Feng melihat ke bawah dari atas. Di sana duduk makhluk hitam berkaki. Tubuhnya lebih dari 8 meter, tetapi ekornya bahkan lebih panjang dari tubuhnya. Ini binatang pemakan jiwa. Lo Feng tercengang. Manusia,
kamu benar-benar mengenaliku." Suara serak terdengar dari binatang itu. "Untuk benar-benar bertemu dengan binatang pemakan jiwa di neraka es, kita punya takdir." Lo Feng tersenyum dan turun. Mendarat di atas salju, dia tersenyum. "Binatang, aku baru saja memasuki neraka es. Aku ingin tahu, apakah kamu bisa menjelaskan kepadaku situasi di neraka es ini?" "Manusia sombong." Binatang itu melolong dan melompat maju. Lo Feng mengepakkan sayapnya dan dengan mudah menghindar. "Aku bersedia mengobrol denganmu. Mengapa harus bertengkar?" Lo Feng tertawa pelan, namun binatang itu melolong serak dan menghilang. "Ini teleportasi." Lo Feng menyempitkan matanya. Di belakangnya, binatang buas itu muncul sekali lagi dan membuka mulutnya yang besar untuk menggigit Lo Feng. Namun Lo Feng mendeteksinya dan mengepakkan sayapnya. Lo Feng berbalik menghadap binatang buas itu. Kekuatan tekadnya yang kuat berubah menjadi bilah energi roh yang diresapi dengan kehadiran dewa binatang, dan dia menebaskannya langsung ke jiwa binatang buas itu. Binatang itu langsung tertegun oleh serangan tadi. Lo Feng melambaikan tangan kirinya. 6 bola hitam melesat keluar mengenai tubuh binatang yang tertegun itu. Tanpa perlawanan apapun, bola pertama merobek tulang dan ototnya. Bola kedua membuatnya meledak, sementara bola-bola lainnya berputar-putar di dalam, menghilangkan pecahan-pecahan yang tersisa. Binatang buas itu lenyap begitu saja. Ekspresi Lo Feng berubah. Dia tidak beregenerasi atau berteleportasi. Bagaimana dia bisa menghilang begitu saja? Aku bahkan tidak menggunakan racun Feimo. Apakah ini double ginger? Pikir Lo Feng. Ini hanya salah satu klonnya. Binatang pemakan jiwa itu memiliki 2 kemampuan alami. Yang pertama adalah gerakan menyerang yang mengerikan, yaitu menelan jiwa. Yang kedua adalah kemampuan melarikan diri yang mengerikan, yaitu double ginger. Tubuh yang terbentuk dari kemampuan ini dalam hal kekuatan jauh dari tubuh utamanya. Ia sangat lemah sehingga bahkan tidak dapat menggunakan kemampuan pertamanya. Akan tetapi, setidaknya ia mengetahui hukum. Selama tubuh utama mengetahuinya, maka double gingernya pun akan mengetahuinya. "Tuan, binatang buas itu menggunakan double ginger untuk menyerangmu berulang kali. Dia jelas sedang menguji kekuatanmu. Jika kamu tidak terlalu mengancam, tubuh aslinya mungkin akan menampakkan dirinya. Jika kamu terlalu kuat, dia akan menghindarimu dengan hati-hati. Dia memang licik," kata Jihong di dalam cincin dunia. Lo Feng membawa 2 prajurit dalam cincin dunia miliknya. Yang lainnya mengikuti tubuh binatang bertanduk emas. Kaisar Hati adalah master jiwa. Jihong membawa jam kuno dengan keduanya yang digabungkan. Di saat-saat sulit, mereka dapat dengan mudah mengubah hasil pertempuran. Ketika Lo Feng merencanakan cara mencuri papan logam hitam saat itu, dia telah mempertimbangkan apa yang akan terjadi jika dia tertangkap. Oleh karena itu, dia meninggalkan 2 prajurit untuk melindungi tubuh buminya. Bagaimanapun, tubuh buminya tidak memiliki cara untuk membakar energi abadi. Ini adalah perbedaan terbesar antara dia dan prajurit lainnya. Aku akan menunggunya dengan sabar. Mari kita lihat apakah dia akan menunjukkan dirinya. Lo Feng terus berjalan di salju. Dia yakin ada prajurit lain di sekitarnya. Kata-kata kesatria hijau sebelumnya dan peringatan Dalasa, semuanya menyatakan bahwa neraka es itu mengerikan. Lalu bagian mana yang menakutkan? Lo Feng terus berjalan tanpa tergesa-gesa. Dia menikmati pemandangan. Binatang pemakan jiwa itu tidak akan datang. Aku hanya menunjukkan sedikit kekuatanku, namun aku berhasil membuatnya takut. Dia benar-benar berhati-hati. Lo Feng melanjutkan. Dia telah berjalan dalam garis lurus sejauh hampir 10 juta kilometer. Namun selain binatang itu, dia belum menemukan orang lain. Matanya berbinar. Di puncak gunung es yang jauh, berdiri sebuah siluet. Dia memiliki tubuh dewa besar yang ditutupi bulu, dan mata vertikalnya menatap lurus ke arah Lo Feng. Ras Katu adalah salah satu ras bawahan ras iblis. Mereka terkenal karena sifatnya yang dingin dan ganas. Ketika Lo Feng memastikan keberadaan prajurit Katu di puncak gunung yang jauh, dia tahu bahwa pertarungan berdarah akan segera terjadi. Keduanya makin dekat.
Mata prajurit Kato dipenuhi dengan kegilaan dan niat membunuh. Hal ini membuat Lo Feng menunjukkan hal yang sama. Para prajurit yang terjebak di neraka es, mengapa mereka semua begitu langsung menyerang musuh mereka? Prajurit Kato melepaskan kuncian luar angkasa yang membuat kedua belah pihak tidak dapat berteleportasi. Manusia, matilah! Sang prajurit meraung, salah satu dari kita akan mati hari ini. Kekuatan mengerikan mengalir dari prajurit Kato. Lo Feng yang selama ini tenang terkejut. Dia benar-benar gila. Bahkan jika dia ingin melawanku sampai mati, dia tidak perlu membakar energinya sebelum mengetahui kekuatanku. Membakar terlalu banyak sekaligus membutuhkan waktu lama untuk pulih. Sebilah pedang berwarna darah yang ganas menebas udara. Lo Feng menghindarinya dengan sangat mudah. Lo Feng menggunakan sayap sawu untuk menghindar berulang kali. Prajurit Kato di hadapannya ini berada di level Kaisar Puncak. Saat ia membakar energi abadinya, Lo Feng tidak punya cara untuk menandingi kekuatannya. Ia hanya bisa menghindar lebih banyak dan membiarkan musuh membakar lebih banyak energinya. Bahkan setelah membakar energi abadiku, kecepatanku masih belum bisa menyamai kecepatanmu. Prajurit itu tampak tenggelam dalam kegilaannya. Manusia, jika kamu cukup kuat, lawan aku secara langsung. Bahkan jika aku mati, biarkan aku mati karena pertarungan langsung. Prajurit Kato, apakah menurutmu aku bodoh? Lo Feng dengan mudah mengelak berulang kali. Prajurit Kato menatap Lo Feng yang terkejut. Manusia, aku ingin mati dalam pertempuran gila. Aku tidak menyangka bahkan kesempatan itu tidak akan kudapatkan. Apakah kamu menyerah begitu saja? Tanya Lo Feng. Apalagi yang bisa kulakukan? Manusia, berada di neraka es adalah siksaan yang paling hebat. Ia menggelengkan kepalanya. Kecuali jika ada makhluk absolut dalam rasmu yang mendukungmu dan akan datang menjemputmu secara pribadi. Jika tidak ada harapan untuk keluar. Rasku mungkin sudah lama melupakan diriku. Dia meledakkan tubuhnya dan matahari yang besar terbentuk dari ledakan itu. Jauh di dalam pegunungan es, binatang pemakan jiwa duduk bersila, mendengarkan suara yang menyebar ke seluruh neraka es. Matanya yang tajam bergetar karena rasa sakit di dalam dirinya. Kawan lama, apakah kamu menyerah begitu saja? Di istana megah jauh di dalam lautan neraka es, orang idiot lain sudah menyerah. Ini bagus, semakin banyak semakin meriah. Banyak prajurit yang terkunci selama berabad-abad di dalam neraka es. Semuanya merasa terluka, tertawa, atau acuh tak acuh. Mereka memiliki reaksi yang berbeda-beda, tetapi tidak ada yang terkejut karena jenis insiden bunuh diri ini telah terjadi berkali-kali sebelumnya. Energi mengalir deras di udara. Lo Feng perlahan-lahan mengembangkan sayapnya yang melilitnya di sekelilingnya. Melayang di udara, ia memandangi cincin dunia, senjata, baju sirah, dan sebagainya yang ditinggalkan prajurit Kato. Apa yang sedang terjadi? Lo Feng memang terkejut dengan bunuh diri prajurit Kato. Dia tidak lagi punya kesabaran untuk berjalan pelan. Dia langsung berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang di angkasa. Dia melesat melintasi langit. Dia terus mengingat dan merenungkan apa yang terjadi sebelumnya. Semakin dia memikirkannya, semakin terkejut dia. Aku bahkan mampu menahan warisan hidup atau mati saat itu. Tetapi itu hanya lebih dari 6.000 tahun. Namun setiap detik dan tahun menjadi semakin sulit. Jika salah satu dari mereka berhasil menjadi kesatria di sini, kesatria Doku Hijau mungkin akan segera melenyapkannya. Lo Feng terbang di langit. Di bawahnya ada dataran bersalju tak berujung dengan gunung-gunung es di sekelilingnya. Akhirnya dia melihat lempengan es besar yang transparan. Prasasti itu megah dan di atasnya terukir kata-kata bahasa iblis. Tidak heran dia membaca kata-kata itu dan bergumam. Benar-benar kesatria Doku Hijau yang kejam. Kata-kata yang terukir pada lempengan es itu membocorkan satu-satunya peluang hidup di neraka es. Sejak pembantaian terakhir, neraka es telah menahan 12.000 orang undying dari ras barbar yang masing-masing memiliki tanda pengenal. Siapapun yang dapat mengumpulkan 10.000 tanda pengenal
akan dapat meninggalkan neraka es dengan aman, sedangkan mereka yang tidak dapat mengumpulkannya akan dihabisi. Betapa kejamnya kesatria hijau ini, bisik Lo Feng, dengan memberikan secercah harapan kepada para tahanan sambil merampas semua kesempatan lainnya. Hanya satu dari 12 makhluk undying yang bisa keluar, sedangkan yang lainnya akan terbunuh. Yang kuat tidak mau menyerah pada takdir. Lo Feng mendesah dalam hatinya. Dan aku bahkan tidak tahu pasti apakah orang yang berhasil keluar itu benar-benar selamat atau dihabisi oleh kesatria ungu saat dia melangkah keluar. Lo Feng berdiri di depan tablet es tanpa bersuara. Di padang salju sejauh 70.000 km dari Lo Feng, sehelai daun transparan perlahan-lahan muncul dari dalam salju menghadap ke arah Lo Feng. Dia manusia, satu-satunya manusia di neraka es. Dia pasti punya mesin untuk terhubung ke alam semesta virtual. Orang kuat yang berada jauh di dalam salju tidak dapat menahan keinginannya. Terlalu sepi baginya untuk tinggal di neraka es. Sementara penghubung alam semesta virtual yang digunakan oleh manusia dapat digunakan oleh mereka juga. Bagi orang kuat di neraka es, itu jelas merupakan harta yang layak diperjuangkan karena dapat meredakan kesepian mereka. Sosok buram dan transparan setinggi 80 meter tiba-tiba melompat keluar dari salju. Setelah teleportasinya, sosok itu menghilang di udara. Lo Feng membuka sayapnya, meninggalkan bekas lilitan dan terbang di belakang makhluk itu. Makhluk transparan itu meraung, tidak ada gunanya lari. Tidak peduli seberapa cepatnya dirimu. 6 bola hitam dengan lingkaran ungu samar muncul di telapak tangan kiri Lo Feng. Dia melemparkannya secara acak. Ukiran hukum pada 6 bola hitam menjadi banyak benang es, memicu hukum asal-usul alam semesta sekaligus. Tiba-tiba, sesosok hantu dewa binatang sepanjang beberapa ratus meter muncul di langit, menyerbu ke arah makhluk transparan itu dengan cakarnya yang menyerang. Makhluk transparan itu menghilang dan menghindari serangan tadi. Ia muncul kembali di belakang Lo Feng dan mencoba meraihnya dengan lengannya yang tebal di bawah dedaunan. Kunci ruang angkasa. Lo Feng mengaktifkannya. Makhluk transparan itu merasakan lengannya disayat oleh kekuatan aneh. Sebuah lengan transparan jatuh ke salju dari langit. Lo Feng menatap makhluk itu dari jauh dan dewa binatang berbaris ke arahnya sambil meraung. Cakar itu menusuk ke tubuhnya. Dengan 6 bola yang dilapisi racun Feimo disuntikan ke dalamnya. Teriakan terdengar dari makhluk itu dengan putus asa. Makhluk itu adalah salah satu makhluk yang paling lemah kekuatannya di antara para penyintas di neraka es. Tetapi makhluk itu masih sangat tahan terhadap bahaya. 6 bola hitam berubah menjadi 6 jejak cahaya dan terbang kembali ke tangan Lo Feng, lalu menghilang. Manusia, kata makhluk itu sambil melihat ke arah Lo Feng. Lo Feng menatap makhluk transparan itu. Kamu hanya bisa menggunakan 1/10 dari kekuatanmu sekarang, dan kamu bahkan bukan tandinganku. Makhluk itu menatap Lo Feng di tengah salju. Manusia, katakan apapun yang ingin kamu katakan. Aku akui bahwa aku tidak setara denganmu, dan kamu lebih cepat dariku. Jadi tidak ada kesempatan bagiku untuk melarikan diri. Aku milikmu sepenuhnya. Namun kamu harus mengerti, hampir tidak ada orang yang takut mati di neraka es ini. Aku akan menghancurkan diriku sendiri jika aku tidak punya pilihan lain. Aku baru saja melihat satu yang meledak, kata Lo Feng sambil tersenyum tipis. Jadi jangan coba-coba meledakkan dirimu sendiri, karena itu tidak akan membahayakanku. Namun aku punya sesuatu untuk ditanyakan kepadamu sekarang. Dan jika kamu menjawab dengan jujur, aku bisa menyelamatkan nyawamu. Makhluk itu merasa mustahil untuk mempercayai Lo Feng. Aku selalu menepati janjiku. Lo Feng mendarat di tanah dan berkata, aku sudah memberimu kesempatan, jangan sia-siakan kesempatan itu. Jadi makhluk apa dirimu ini? Aku dari klan Changjiang, jawab makhluk itu. Dan itu salah satu makhluk botani. Namun aku mengalami kecelakaan saat berpetualangan, dan aku berubah menjadi seperti ini setelah bermutasi. Lo Feng tercengang. Aku akan bertanya lagi. Mengapa kamu datang dan mencoba menghabisiku tanpa tahu kamu akan berhasil?
Makhluk dari iklan Changjiang menjawab dengan suara yang dalam. Kamu harus tahu bahwa meskipun sebagian besar makhluk yang terperangkap di neraka es memiliki keinginan yang kuat untuk bertahan hidup, mereka telah kehilangan kehati-hatian mereka setelah berada di sini untuk waktu yang lama. Sampai batas tertentu, mereka mungkin bernafsu untuk mati. Itulah sebabnya mereka akan melawan orang asing tanpa mengetahui kekuatan musuh, karena tidak ada kerugiannya. Jangan bandingkan keadaan dunia luar dengan keadaan di neraka es. Ada banyak makhluk kuat di neraka es, dan beberapa dari mereka istimewa. Semuanya mampu bertahan hidup dalam waktu yang tak terbatas. Kaisar puncak sepertiku bahkan tidak memiliki kesempatan, dan kami berjuang karena kami tidak ingin menyerah. Oke guys, sampai sini dulu sebelum video berakhir. Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.